Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama Niputu Vindian Ayusanti, asal kelas 11-7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ragam kelompok sosial di masyarakat. Berikut merupakan beberapa nama ahlinya. Yang pertama yaitu menurut George Simmel, membagi kelompok sosial berdasarkan besar kecilnya jumlah anggota kelompok, bagaimana individu mempengaruhi kelompoknya, serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Contohnya, saat satu orang makan sendirian akan berubah pada saat ada satu orang lagi yang menemani. Mereka akan terlibat pembicaraan dua arah. Lalu yang kedua yaitu menurut Durkheim. Durkheim menjelaskan bahwa solidaritas diartikan sebagai sebuah mekanisme atau perasaan yang menjaga sebuah tali persatuan sosial dan dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama solidaritas mekanik, dibangun atas dasar persamaan dan homogenitas sehingga melahirkan kesadaran kolektif atau hati nurani kolektif. Contohnya, di pedesaan hanya terdapat satu jenis bahasa, satu jenis mata pencarian seperti bercocok tanam. Lalu yang kedua adalah solidaritas organik, dibangun atas dasar keberagaman atau heterogenitas. Contohnya, petani yang gagal panen akan menyebabkan masalah pangan bagi masyarakat. Yang ketiga, menurut Ferdinand Tönnies. Ferdinand Tönnies menjelaskan paguyuban sebagai bentuk kehidupan bersama, di mana anggota-anggotanya terikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Dan terdapat tiga jenis paguyuban antara lain. Yang pertama, paguyuban karena daerah, yaitu kelompok yang terbentuk atas ikatan daerah atau keturunan, contohnya keluarga. Yang kedua, paguyuban karena tempat, yaitu kelompok yang terbentuk akibat satu ikatan yang berlandaskan kedekatan letak tempat bekerja yang mendorong orang untuk berhubungan secara intim. Contohnya, kehidupan bersama di pedesaan, rukun tetangga, rukun warga. Yang ketiga, paguyuban karena jiwa pikiran, mengacu pada hubungan persahabatan yang disebabkan oleh persamaan keahlian sehingga saling berhubungan secara teratur. Yang ketiga, menurut William Graham Sumner, dalam masyarakat muncul diferensiasi antara kelompok dalam, in-group, dan kelompok luar, out-group. Kedua kelompok ini dapat kita artikan sebagai berikut. 1. In-group atau kelompok dalam adalah kelompok sosial yang dijadikan tempat oleh individu-individu untuk mengidentifikasi dirinya dengan kelompok. Yang kedua, out-group merupakan kelompok sosial yang oleh individunya diartikan sebagai lawan atau kelompok di luar kelompok in-group. Selanjutnya, kelompok sosial tidak teratur. Menurut Suekanto, kelompok sosial tidak teratur dapat digolongkan ke dalam golongan besar, yaitu kerumunan publik. 1. Kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu yang bersamaan dan hanya bersifat sementara. Contoh kerumunan yaitu penonton film, orang yang berpesta, orang-orang yang sedang mengantri. 2. Publik adalah khalayak ramai atau umum yang tidak merupakan satuan. Contohnya masyarakat yang memperhatikan siaran televisi. Menurut Charles Horton Scholl, terdapat dua konsep, yaitu kelompok primer dan sekunder. Yang pertama, kelompok primer adalah kelompok-kelompok yang ditandai ciri-ciri saling mengenal di antara anggota-anggotanya serta kerjasama erat yang bersifat pribadi, contohnya keluarga. Yang kedua, kelompok sekunder adalah kelompok yang terdiri atas banyak orang, contohnya orang yang melakukan jual-beli di pasar. Yang ketujuh, menurut Robert K. Merton, dia membagi menjadi dua, yaitu membership group dan reference group. Membership group merupakan kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota tersebut, contohnya suku bangsa. Yang kedua, reference group adalah satuan sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya, contohnya komunitas pedagang, dan dibagi menjadi dua tipe, yaitu 1. Tipe normatif adalah tipe yang menjadikan kelompok sebagai sumber nilai dan norma. 2. Tipe perbandingan adalah sebagai perbandingan untuk menentukan kedudukan dan sikap seseorang. Yang ke-8 yaitu Max Weber, dibagi menjadi dua, antara lain formal group dan informal group. Formal group merupakan kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan di antara anggotanya, contohnya organisasi maupun ekstrakurikuler yang ada di sekolah.
Informal group, yaitu kelompok yang tidak memiliki peraturan dan struktur organisasi sehingga bersifat tidak resmi, contohnya teman bermain. Dan yang terakhir yaitu menurut Swekanto. Menurut Swekanto, dalam kehidupan masyarakat akan muncul dua jenis kelompok, antara lain kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Kelompok okupasional yaitu kelompok orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis, contohnya Ikatan Akuntansi Indonesia dan lain-lain. Kelompok volunteer adalah merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai kepentingan sama namun tidak mendapatkan perhatian masyarakat, contohnya kelompok pecinta lingkungan. Kesimpulannya adalah kelompok sosial merupakan kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Tujuannya dibentuknya kelompok sosial adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Pembentukan kelompok sosial terjadi pada para anggota masyarakat yang memiliki latar belakang yang sama serta memiliki kesadaran akan adanya hubungan yang terjalin di antara mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, siap cukup, terima kasih.